Bapak Ibu, istri saya yang pertama itu dari Aceh. Masya Allah, sama. Beliau dari Aceh dan dia adalah wanita yang terbaik sejak dari SD. Baik pendidikannya, baik kualitas akhlaknya, dan termasuk bentuk orangnya. Sehingga tidak ada laki-laki yang bertemu dengannya melainkan mengimpikan kalau ini jadi istriku. Prima dona, solehah, agamanya kuat, ustazah. Sampai-sampai saya sendiri minder, Pak, bisa nggak ya? Lalu saya minta pada Allah, ya Rabb. Nah begitu strategi saya, Pak. Perlu apa-apa, jangan ke orangnya berharap, kepada pemilik orang. Ya Allah, ya Rabb. Sampai di Arafah saya sebut namanya, Pak, sampai begitunya. Sampai di Arafah saya sebut, ya Rabb, izinkan hamba suatu hari bisa membawa si fulanah binti fulan menjadi istri hamba dan kami haji di sini, ya Allah. Di Multazam saya doa lagi, minta lagi. Padahal dia rebutan, Pak, memang rebutan. Laki-laki soleh, cerdas-cerdas, pintar-pintar, kaya-kaya ngantri, Pak, untuk mendapatkannya. Ya Pak ya, saya minta. Tapi di waktu yang sama saya alergi dan anti pacaran. Kalau saya jalan itu Pak kayak kereta api, nggak ada stopnya. Pandang mata begini, saya selalu bawa tongkat saya dari payung. Kan Padang Panjang itu terkenal kota hujan kan. Saya jalan tuh kemana tujuan saya tujuan ke situ saja. Saya jaga masa muda saya, Pak. Saya betul-betul terinspirasi oleh kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Sehingga saya menjaga betul kesucian saya sebagai seorang lelaki yang berusia remaja. Orang udah asik pacaran di mana-mana, saya anti pacaran. Doa saya di usia kelas 1 SMP, doa saya, ya Allah, jadikanlah pacar hambanya istri hamba nanti, ya Allah. Begitu loh Pak. Setiap ada tawaran, Zul, si Anu suka tuh sama kamu, Zul ada surat. Sekali lagi, saya lihat orangnya memang cantik. Kemudian saya doa, ya Allah, itu istri saya nggak nanti itu? Kalau iya, ya Allah, simpan dia dulu sementara untuk saya. Nanti setelah dia matang, saya udah matang, nikahkan kami. Jika tidak, ya Allah, lupakan dia dari kehidupan hamba. Dan berikanlah untuknya suami yang lebih baik dari hamba nanti. Padahal saya kelas 1 SMP loh baru itu. Udah kayak gitu bahasa saya dengan Rabbul Alamin. Saya nggak mau pacar-pacaran, Pak. Alhamdulillah. Nah, ternyata akhirnya jadi, Pak. Setelah nikah, bener taribat yadak. Berdebulah tanganmu. Beruntung, Pak. Nyenengin hati siang malam, dilihat menyenangkan hati, ngomong lembut bahasanya, agamanya menjaganya, membuat kita adem, ayem, tentrem, ya. Terus ketika kita mulai masuk ke bab poligami itu, saya caranya asik Pak, bawa buku tentang poligami, Barat bicara poligami, letak di rumah. Saya tahu istri saya ini suka baca. Ternyata buku itu sudah ada tanda-tanda bekas dibaca. Istri saya yang baca. Baca, satu cara Pak. Cara yang kedua, saya sebutkan keprihatinan para akhwat-akhwat yang belum bersuami. Sementara laki-laki soleh terbatas. Saya ajak dia merenung dan berpikir. Saya ajak dia berpikir sosial, bagaimana dia bisa menyelamatkan akhwat seperti itu. Mulai dia hidup cara berpikirnya. Walaupun sesekali ketika bicara itu air matanya netes. Dia tahu arah suaminya ini kemana. Dia orang pintar Pak. Dia tahu arah suaminya ini kemana. Udah mau kan katanya. Kalau orang Minang itu kan panggil suami kan udah. Udah mau kan katanya kan. Terus 6 tahun Pak lamanya kita membicarakan masalah ini. Lihat ibadahnya sudah dijamin. Lihat akhlaknya jangan ragu. Lihat orangnya sudahlah tenang saya. Jadi saya mempersiapkan untuk poligami itu 6 tahun Pak dengan wanita yang seperti itu. Tahun ke-6 tekad kami cari istri yang lebih matang dari dia. Syukur-syukur bisa menjadi ustazahnya umat. Usia 40-an tahun. Ketemu dengan Ustadz Arifin. Ustadz katakan, mau tidak menikahi seorang mu'allaf, wanita mu'allaf. Masih muda. Beliau sebutkan penderitaan akhwat mu'allaf ini. Ya, saya katakan, insya Allah, saya musyawarah dengan istri saya. Saya katakan, Dek, kita rencana umur 40-an tahun ke atas kan, yang ini begini keadaannya. Gimana? Kita selamatkan nggak? Ditawarkan oleh Ustaz Arifin. Istri saya istikharah, minta pendapat dari Sang Maha Pencipta alam semesta. Kemudian dia berkata, kalau niatnya memang untuk menyelamatkan akhwat muslimah ini dan dia bisa dibina untuk agama Allah, saya siap. Dan ini nggak banyak Pak, orang yang bisa seperti ini.
Kemudian akhirnya saya katakan siap. Ditentukanlah hari akad nikah terjadi. Selesai akad nikah, istri saya nelfon. Ngobrol. Mana adik Fatimah itu dah? Saya kasih HP sama istri saya yang baru, Fatimah. Nelfon, Adinda, selamat ya. Sekarang kita jadi kakak adik. Subhanallah. Adinda, ya, selamat. Kemudian telah terjadi yang pertama. Yang ketiga, dia langsung yang pilihkan. Dia langsung yang pilihkan. Setiap saya pergi dakwah ke luar kota, seorang akhwat salehah, muda, dan ini juga rezeki dari langit memang. Tidak ada laki-laki yang melihatnya yang tidak mengatakan ini pantas menjadi istriku. Ini layak untuk diperebutkan. Akhwat ini datang belajar bahasa Arab ke istri saya. Belajar agama. Dia akrab sama anak-anak, dia suka membantu di rumah dan rajin mengejar ilmu. Tanda-tanda kebaikan adalah dia rakus dengan ilmu. Lama-kelamaan istri saya bisikin ke saya, dah kalau ini jadi calon bibit kita ke depan, mantap. Mau nambah nggak? Mau nambah nggak? Nanti Dinda yang maju ke depan. Maksudnya yang ngelamarkan dia ke emaknya, ke bapaknya, langsung saya. Yang ngadapin hakim langsung saya katanya. Masya Allah, betul-betul dibuktikannya semua, Pak. Dibuktikannya semua. Dia yang bertemu sama ibunda calon mertua baru ini. Dia yang menghadapi, dan dia menghadapi hakim, selesai. Akad nikah terjadi, dia yang dandani. Dia yang mendandani. Dia yang menyediakan tempat. Subhanallah, Pak. Susah nggak jadi wanita macam ini? Susah. Bukan susah, Pak, tapi susah. Gimana cerita Allah kasih yang kayak gini? Konsepnya syukuri yang ada. Kalau bapak belum mensyukuri istri yang ada, bapak tidak akan ditambah oleh Allah. Kalau maksa, Allah tidak akan membantu bapak. Yang ada aja belum terpelihara oleh kita baik-baik. Belum tersenangi hatinya, belum terayomi agamanya, belum terdidik dengan baik. Gimana minta tambah? La in syakartum. Silakan lanjut. La azidannakum. Kalau kamu bersyukur, syukuri dulu yang itu, Pak. Benar-benar bersyukur. Tiap melihat istri kita, alhamdulillah ya Rabb, Engkau beri hamba istri sebaik ini, semulia ini, ya Allah, cocok untuk hamba. Ya Rabb, bersyukur. Asli loh, Pak, dari hati. Bukan ngarang-ngarang lidah, karena Allah Maha tahu isi hati kita. Kalau sudah seperti itu muncul, Pak, rasa bahagia, rasa senang Allah menikahkan kita dengannya. Betul-betul kita jaga dia dengan baik, kita rawat dia dengan baik, kita cintai dia dengan sepenuh hati. Yakinlah, Pak, Allah yang atur untuk penambahan. Allah yang atur untuk penambahan. Jangan dari diri kita mau nambah. Maaf ya, maaf Bapak. Kalau dari diri Bapak mau nambah, maaf, itu dari nafsu. Walaupun itu halal, tapi Allah tak tolong, Pak. Biar Allah yang atur. Nanti Allah yang jinakkan hati istri kita. Nanti Allah yang akan bolak-balikkan hati istri kita. Istri saya, Pak, membela saya di hadapan hakim. Bapak tahu nggak bahasanya seperti apa? Ketika hakim ini kan dia minta istri saya buka cadar. Buka cadar. Bisa jadi kamu dalam keadaan tertekan bicara. Istri saya buka cadar. Terkejut hakim itu. Hakim ini perempuan. Kamu cantik. Kamu bisa melahirkan. Kamu masih muda. Kenapa kamu relakan suamimu menikah dan dengan orang yang lebih muda dari kamu? Jawaban istri saya apa? Saya sudah berbahagia hidup bersama suami saya sekian tahun. Saya lihat dia adalah seorang lelaki. Saya lihat adalah seorang imam yang saleh. Dan saya tidak ingin kebahagiaan itu hanya saya yang merasakan. Subhanallah. Ini jawaban asli, Pak. Netes air mata dengar. Saya tidak ingin orang macam suami saya ini punya bibit hanya dari saya. Saya ingin orang macam suami saya bibitnya banyak dari orang lain, katanya. Makanya saya pilihkan untuk suami kayak saya orang yang seperti ini. Dan saya percaya dengan dia, dengan wanita ini. Begitu jawabannya. Hakim itu bengong, Pak. Apa katanya? Seumur hidup saya belum pernah nemukan kasus macam ini. Akhirnya keluar buku nikah, Pak. Keluar buku nikah resmi. Ya, Pak, ya. Gimana itu bisa terjadi? Syukuri dulu yang satu ini. Syukuri dulu yang satu ini. Tapi yang muncul di kita itu apa? Enggak syukur. Pas istri lagi tidur, pas ngeliat, ya Allah, wajahmu dulu kelihatan cantik, sekarang kok kayak bemo cari setoran. Apalagi udah melahirkan punya anak 2-3, onderdil pada mulai berjatuhan, mulai batu-batuan, bengek suaranya. Aduh, kita tidak syukur yang pertama, jangan mimpi Allah akan berikan yang kedua. Kalau kita paksakan itu dari diri kita dan Allah tidak akan tolong rumah tangga kita.
Tapi kalau dari Allah datangnya, dengan catatan, bahagiakan dulu yang pertama. Lihatlah, istri ini akan dilunakkan oleh Allah. Istri ini akan dibuat oleh Allah kuat. Insya Allah.